Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 1 periode 2 tahun 2002. Perkenalkan, nama saya Angga Martias SSI MPD selaku guru MTSS 01 Darussalam Kepayang, Kabupaten Kepayang, Provinsi Bengkulu. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 periode 2 tahun 2002 Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 periode 2 dengan mengambil materi listrik dinamis. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya lakukan. Mohon masukannya kepada Bapak Ibu dosen agar saya lebih baik ke depannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat untuk kegiatan belajar kita hari ini. Sebelumnya, Ustaz akan absen dulu. Teman-temannya yang ada yang belum hadir siapa? Andi. Kenapa? Sakit. Ya, mudah-mudahan teman kita yang sakit nanti bisa sembuh kembali dan mengikuti pelajaran seperti biasa. Amin. Oke, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran di siang hari ini, mari kita berdoa bersama dipandu oleh ahli alumni. Maka teman-teman, sebelum kita melaksanakan pembelajaran kali siang hari ini, lebih baik kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya pembelajaran kita hari ini nanti teman-teman atau kalian mempelajari dengan sungguh-sungguh ya, karena kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tentang aplikasi PET. Nanti kamu lihat video proses pembelajarannya ya, maka sudah kita lihat. Kemudian kemarin kita sudah mempelajari ya, kemarin itu sebelum belajar ini kita sudah mempelajari tentang listrik statis. Apa itu listrik statis? Tidak mengalir. Nah, kemudian kamu sudah mempelajari hukum. Kemudian ada lagi tentang Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang namanya listrik dinamis. Nah ya, listrik yang mengalir. Kalau kemarin tidak mengalir, sekarang yang mengalir. Apa manfaatnya mempelajari listrik dinamis? Jadi kamu pernah lihat mungkin ada lampu. Kenapa lampu bisa hidup? Kenapa bisa hidup? Ataupun manfaat yang lainnya seperti itu. Dari pembelajaran kita yaitu peserta didik dapat mengamati percobaan hukum Ohm nanti ya dalam rangkaian melalui praktikum virtual. Benar-benar peserta didik dapat membuat laporan hasil praktikum hukum Ohm dalam rangkaian tertutup melalui pengamatan, diskusi dengan benar. Peserta dapat mempresentasikan laporan hasil praktikum rangkaian seri dan paralel melalui praktikum virtual dan diskusi dengan benar. Kemudian peserta dapat mempresentasikan laporan hasil praktikum hukum Ohm dalam rangkaian tertutup melalui pengamatan, diskusi dan benar, dan dapat mengamati percobaan juga hukum Kirchhoff melalui pengamatan video. Dan peserta dapat mempresentasikan laporan hasil praktikum hukum Ohm dan Kirchhoff dalam diskusi dengan benar ya. Jadi itu tujuan pembelajaran kita. Maka dengan percobaan kamu bisa mengamati percobaan nanti dan bisa mempresentasikannya. Kemudian selanjutnya kita lihat dulu
sebelum pembelajaran kita melakukan pretest dulu. Siapkan kertas 1 lembar, ya, tulis namanya, dijawab soal ini, jawabannya saja. Waktunya 5 menit. Ada 5 soal sebelum pembelajaran. Silakan dijawab. Silakan dijawab. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita lihat hasil pretestnya dulu. Waktunya 5 menit dari sekarang. Jawabannya saja. Sudah? Yang sudah silakan dikumpul sini. Yang sudah silakan dikumpul sini. Teman-temannya diambil silakan. Sini. Nilai 20. Alfarezi masih 40, Hendra masih 40, Alvin 60, Rizky masih 40. Jadi yang lain juga seperti itu ya. Tidak apa-apa. Jadi kita masih awal, belum mempelajari tentang listrik di oke ya. Nanti kita akan pelajari, mudah-mudahan akan lebih memahami tentang listrik ini. Sekarang kita lihat ini dulu videonya. Nah, ya, perhatikan videonya. Fungsi utama kipas angin adalah untuk menjaga aliran sirkulasi udara agar lancar. Angin yang dikeluarkan dari kipas elektrik mampu mengkondisikan udara yang terlalu di suatu ruang. Secara otomatis udara di dalam rumah terjaga dengan baik. Apalagi pada kepentingan ventilasi udara cukup terbatas. Kondisi ruang akan terasa panas dan lengkap. Tetapi dengan menyalakan kipas, hembusan angin yang keluar akan membuat stres pengap yang ada menjadi bersih dan comfortable. Mari kita mengenal komponen kipas angin. Pada bagian pertama terdapat motor kipas. Motor inilah yang membuat kipas angin bekerja. Motor berfungsi sebagai tenaga untuk kipas tetap berputar dan tetap menggerakkan udara. Di bagian kedua ada center hub. Center hub terletak di tengah baling-baling kipas. Ini merupakan perangkat yang menghubungkan motor ke baling-baling. Tanpa center hub, kipas tidak akan berfungsi. Baling-baling dan rem-remnya dari kipas akan menjadi dua bagian yang berbeda. Dengan kata lain, center hub menyatukan semuanya. Baling-baling kipas fungsinya sebagai penggerak udara saat kipas dinyalakan. Di sebagian sisi yang lain dibentuk agak miring karena untuk membawa udara dari satu titik ke titik yang lain saat bergerak. Rem motor fungsinya kipas tetap berada pada tempatnya. Sebagian besar kipas dipasang dengan sekrup dan bracket pelindung atau kerangka
sebagian sisi yang lain untuk agak miring, gerak untuk membawa udara dari satu titik ke titik yang lain saat bergerak. Sehingga kipas tetap berada pada tempatnya. Sebagian besar kipas dipasang dengan sekrup untuk pelindung atau gerakan kipas. Berfungsi untuk melindungi kipas dari pengguna saat kipas bekerja. Fungsi saklar adalah untuk memutus dan menyambung rangkaian pada kipas angin. Ketika rangkaian pada kipas berhubung, maka arus akan mengalir ke motor dan akan balik kipas. Kabel listrik adalah sebuah media yang terdiri dari bahan konduktor yang fungsinya adalah untuk menyalurkan arus listrik ke kipas angin dan peralatan listrik lainnya. Kipas adalah mesin yang digerakkan daya untuk menggunakan memindahkan volume gas. Dengan kata lain, kipas adalah perangkat yang menggerakkan udara. Pada saat telah dinyalakan, maka arus listrik akan mengalir ke motor, kemudian memasuki gulungan kawat yang diberikan pada dasar motor. Ketika arus dibawa di kawat, medan api mengeluarkan gaya dalam gerakan searah jarum jam yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Tapi ini menyebabkan barang motor berputar. Saat barang berputar, maka ban kipas akan berputar. Dari sisi ban yang miring akan menggerakkan angin dari satu titik ke titik lainnya secara terus-menerus. Udara yang cenderung lebih lambat di belakang kipas akan tersebar ke dalam putaran baling-baling kipas dan keluar dari baling-baling dengan kecepatan yang lebih besar dari kecepatan yang sebelumnya. Luas penambang baling-baling kipas sama dengan ukuran pelunuknya, biasanya berbentuk silinder. Oleh karena itu, kecepatan di belakang kipas angin seharusnya sama dengan udara di luar dari kipas angin. Udara yang sama maka kipas masuk berusaha udara yang lain yang berkipas dan kecepatan dari udara bisa mengukur ada terbatas berapa yang akan tercipta aliran udara yang keluar dari kipas angin dan bentuk aliran udaranya baik untuk jauh lebar. Dilihat tentang kipas. Bagaimana kipas angin itu bisa bergerak, bisa cepat, bisa lambat? Karena ada apanya? Ada motornya, ada apanya. Kemudian kalau kita menunjukkan lampu di bawah yang banyak, kenapa bisa turun? Kenapa bisa turun? Karena arus listriknya kurang besar. Nah, ya, oke, jadi yang bisa dilihat modelnya seperti itu. Maka itu yang akan kita pelajari pada kesempatan siang hari ini. Jadi, sebelumnya kita akan membagikan tentang lembaga kerja statistiknya, kerja berkelompok, amati dan juga bahan ajar yang akan dibagikan. Perhatikan amatinya. Dilihat lembar kerja peserta didiknya, lembar kerja peserta didiknya. Ya, dilihat. Itu yang akan kita kerjakan pada kesempatan siang hari ini. Dibaca dulu dengan teman-temannya yang tidak tahu silakan bertanya. Baru nanti mengerjakan apa yang diminta yang akan dikerjakan di lembar kerja peserta didik. Silakan dibaca dulu.
Yang tidak tahu bertanya, jangan sampai bingung mengerjakannya. Kalau sudah paham, dibuka laptopnya, kamu lihat dari video webnya. Jadi lihat ya. Ini dapat dulu. Dengan rumusnya apa? Bagaimana asal pada rugi dan benar kali kalau berkata apa kalian akan besar dari 20 ini ya diteliti, diamati, teliti. Percobaan virtualnya diteliti, harusnya berapa, outputnya berapa. Itu amati itu kan ada harusnya 34, karena ada 9. Ini membatanya 3 ohm, membatanya 3 ohm, di sini jabatan 3 ohm, harusnya menyala 2. Ini pause kan? Iya, ulangi lagi amati itu. Ini yang pertama. Kita sudah pergi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari jalan kita berbicara dari ma'rifah wal ma'rifah wal ibadah wal ibadah lillah. Baiklah, pada siang hari ini kami akan mempresentasikan tentang kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Wahidari sebagai moderator, Alvin Agus Salim, desain saya Agus Salim, di samping kiri saya Indra Medianto dan Alvarez Ditama. Baiklah, pada siang hari ini kami akan mempresentasikan materi tentang
listrik dinamis. Lap pada saudara Alfarezi, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin mempresentasikan hasil pengamatan tadi. 1. Hukum Ohm. Hubungan kuat arus listrik dan tegangan listrik di hambatan listrik tetap. Hambatan yang pertama, hambatan 10, kuat arus 0,90 ampere, tegangan 9,00 volt. Yang kedua, 10, hambatannya 10, kuat arus 1,20 ampere dan tegangannya itu 12,0 volt. Ketiga, tetap sama hambatannya, kuat arus 1,50 ampere, tegangan 15,00 volt. Yang kedua, hubungan kuat arus listrik dan hambatan listrik jika tegangan tetap. Tegangan 9,00 volt, kuat arus 3,00 ampere, hambatan 3,0 ohm. Yang kedua, 9,0 volt, tegangan, kuat arus 1,050 ampere, hambatan 6,0 ohm. Yang tiga, tetap sama tegangannya, kuat arus 1,00 ampere dan hambatan 9,0 ohm. Hasil pengamatan video hukum Kirchhoff. Berapakah kuat arus listrik sebelum masuk ke titik percabangan 6,40 ampere? Yang kedua, berapakah kuat arus listrik pada masing-masing hambatan? Jawab yang pertama 4,00 ampere, yang kedua 1,60 ampere, dan yang terakhir 0,80 ampere. Yang tiga, berapakah kuat arus listrik setelah melewati titik percabangan? 6,40 ampere. Baiklah, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Bila salah kata kami mohon maaf, sama-sama ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya? Mana hasilnya sama? Oke, jadi sedang kita laksanakan tentang praktikum virtual menggunakan mengamati hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Jadi kalau melihat hukum Ohm, kita ngamati tadi kamu sudah melihat, bisa coba videonya kembali tentang hukum Ohm ini. Nih, ini hukum Ohm. Jadi kita lihat proses yang terjadi. Ada hukum Ohm, hubungannya ya hambatan, kemudian kuat arus dan juga namanya tegangan. Oke ya. Jadi di sini kamu sudah lihat ini sebuah hambatan lampu. Ini tegangan kita menggunakan namanya baterai. Kemudian ini arus yang mengalir. Jadi kalau tegangannya 9 volt, ternyata arus yang mengalirnya 1,5. Hambatannya berapa? 6. Kalau diubah lagi hambatannya, maka misalkan ini diubah 9 ohm, ya. Kemudian pola 9, jadi arusnya menjadi 1 ampere. Jadi kamu sudah lihat tuh, jadi menggunakan namanya FET ini ya, aplikasi FET. Kamu bisa lihat nanti bagaimana mencari nilai tegangannya, mencari kuat arusnya dan nilai hambatannya. Jadi modelnya seperti itu. Oke ya, sudah kamu praktikumkan. Ini rumusnya P sama dengan IR. Jadi semakin besar maka kuat arusnya semakin besar. Yang kedua P sama dengan I kali R. Ini tegangannya semakin besar, ya, maka kuat arusnya juga semakin kecil tegangannya, maka semakin kecil arusnya. Jadi kamu bisa lihat tuh video virtualnya modelnya seperti itu. Itu pada hukum Ohm. Selanjutnya ada hukum Kirchhoff. Nah, ya, hukum Kirchhoff itu ya sama seperti modul. Dikatakan dia jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Nah, jadi seperti ini.
Ya, jadi ada arus listrik nih. Kalau dia misalkan terjadi ditutup lampunya mati, dibuka lampunya mati pada saat kita klik di sana, maka apa yang terjadi? Ya, lampunya akan menyala karena ada rangkaian yang tertutup, ada arus yang mengalir dari proses seperti itu. Oke, ya. Kemudian ada kuat arusnya kemarin, rumusnya ini I sama dengan Q per T. Nah, ini lanjut, ini alat yang digunakan untuk membaca ampermeter. Jadi nilai amper yang bisa kita ketahuan seperti itu. Ini pengukur tegangan potensial. Nah, kemudian di grafik hubungannya beda potensial terhadap alat listrik. Semakin beda potensialnya semakin tinggi, maka arusnya semakin tinggi juga ya. Maka tabelnya seperti ini yang kamu buat tadi ke tabelnya. Naik seperti itu, maka rumusnya seperti itu. Itu tegangannya. Nah, kemudian hukum Kirchhoff ya rangkaiannya. Hukum Kirchhoff jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Jadi kalau masuknya 6, maka keluarnya 6. Tadi sama seperti itu yang gambar itu ada mobil di dalam lingkaran. Jadi ibaratnya sebuah arus listrik. Jadi berapa yang masuknya sama. Jadi pada saat kamu melihat yang kamu lakukan dengan menggunakan video, aplikasi video ini, nah harusnya ya, jadi digambarkan modelnya seperti ini. Nih, jadi kalau arusnya ini tegangannya, ini kemudian dibagi arusnya. Nah, ini modelnya dibagi, ini ya. Ini kita lihat tuh di situ 10 ohm. Nah ya, diubah lagi nanti di situ berapa ohm? 25 ohm. Nah ini ohm hambatannya, yang di bawahnya menjadi lagi 40 ohm atau 50 ohm. Nah ya, jadi ini kita bisa mengubah-ubahnya. Nah itu yang sudah kamu amati. Jadi di sini nanti dilihat hambatannya ya 10 ohm, 25 ohm, 50 ohm, 40 ohm. Nah jadi arus yang mengalir misalkan dari awal sampai dia keluar, itu namanya hukum Kirchhoff. Jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Jadi berapa misalkan di sini? Ini berarti percabangannya tadi 4 ampere ternyata. Dan di sini 1,6. Sampai lagi 0,8. Jadi itu berapa arus yang masuk jumlah seluruhnya. Ya. Jadi jumlah yang sama yang saat masuk juga sama dengan yang dikeluarkan. Jadi itu yang ini. Jadi arus yang masuk 6,4 ampere ini dari ini, kemudian dia bercabang keluar, kemudian sama dengan yang masuk sama dengan jumlah yang keluar. Jadi 64 juga ya. Yang masuk 64, yang keluar juga tetap 64. Namanya rumus hukum Kirchhoff. Jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Mempelajari. Jadi apa kesimpulan kita belajar hari ini? Kesimpulannya apa? Hukum apa kesimpulannya? Yang pertama tadi semakin besar tegangan maka semakin besar arus. Ya, kalau hukum Kirchhoff hukum Kirchhoff jumlah di situ itu inti. Jadi bahwa hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Jadi ada nama. Jadi kalau kita membuat ini rangkaian seri dan ataupun rangkaian namanya paralel. Oke ya. Jadi itu percobaan yang sudah kamu lakukan. Silakan dijawab.
Enak. Sudah kumpulan. Ini. Mana yang lain? Sudah. Oke, hasilnya ya. Jadi kalau sudah mempelajari, sudah memahami tentang hukum dan hukum, gitu. Rizky Jauhari. Berapa dulu? Kalau kali dapat 20, sekarang dapat 80. Oke, dapat 100. Oke, 80. Abang SD 80. Oke, ya. Ternyata sudah ada peningkatan nilainya naik, jadi seperti itu. Oke, ya. Oke, sampai sini nanti kita lanjutkan kembali materi selanjutnya. Kalau belajar lagi tentang namanya tegangan listrik ya. Jadi dengan elemen volta nanti akan kita pelajari kembali tentang listrik dinamis ini. Ya, selamat belajar. Kita akhiri pembelajaran kita di siang hari ini dengan lafaz hamdalah.